Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kader ya, Madrasah Muallimin sebagai kader-kader penerus perjuangan dari agama Islam yang ada di Madrasah Muallimin ya, kader persyarikatan yang tentunya membawa misi ya sesuai dengan misinya Muhammadiyah yang tentunya sudah banyak masyarakat Indonesia mengetahui apa itu Muhammadiyah. Nah, maka kesempatan kali ini kita gunakan ya untuk menyapa kalian semua terlebih dahulu. Ya. Bagaimanakah kabar anak-anakku semua pada pagi hari ini? Sehat? Baik. Ya. Seperti tadi Ustadz sampaikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang akhir sebelum Ramadan. Karena minggu depan itu sudah Ramadan, ya berarti tidak ada KBM, hanya kurang tahu nanti apakah pembelajarannya ada beberapa waktu atau ya tidak sama sekali. Mungkin juga ada informasi terkait dengan persiapan Ramadan nanti di akhir dari Sya'ban ini. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini seperti yang sebelumnya itu kita membahas yaitu sistem saraf. Ya, sistem saraf. Apakah tayangan ya screen layar sudah bisa tampak di depan layar anak-anak? Sudah tampak. Ya, jadi kita ini bagian yang terakhir ya, mudah-mudahan ini sistem sarafnya. Maka nanti setelah selesai ini akan ada penilaian. Penilaiannya nanti di menu menu penilaian ujian penilaian harian yang soalnya pilihan ganda. Ya, nanti dicari di menu dari penilaian harian yang pilihan ganda. Nah, jadi sistem saraf yang kemarin kita sudah bahas. Nah, ini adalah ya itu struktur, fungsi, dan proses dari sistem saraf. Nah, kemarin juga sudah mengkaitkan struktur, fungsi, dan proses pada sistem saraf tersebut. Ya, tidak. Nah, kemudian kita ingin mengidentifikasi ya, struktur, fungsi, dan proses sistem saraf tersebut ya. Indranya itu akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akhir dari sistem saraf, terutama ini kita ingin mempelajari ya cara kerja dari sistem saraf pusat ya dan sistem saraf tepi. Ya, itu yang ingin kita pelajari. Jadi dari akhir ini nanti anak-anak masih bisa mengingat kembali pelajaran yang lalu dan mungkin ada pertanyaan ya itu silakan nanti ditanyakan. Jadi memang sistem koordinasi ini seperti yang kemarin kita sampaikan itu ada 3 bagian ya, saraf, indera, dan hormon ya, hormon. Nah, hormon ini biasanya nanti ada hubungannya dengan narkoba. Ya, jadi narkotika, psikotropika itu berhubungan dengan hormon di sini ya, cara kerja dari hormon, walaupun ada yang mempengaruhi itu pada sistem saraf ya. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian nah, mengingatkan kembali kemarin ya, yaitu adanya kerja dari saraf itu ya, adanya potensial aksi ya, potensial aksi ini dimulai dari kondisi yang pertama yaitu istirahat. Dia di bawah min 50
milivolt. Ya, itu tekanan dari listriknya dari saraf. Karena kerja saraf itu sama dengan kerja listrik. Ya, karena yang bergerak itu adalah ion-ion. Nah, kemudian ada potensial ambang, ya, threshold. Ya, ini dia belum bisa membangkitkan. Ya, ada potensial aksi. Nah, potensial aksi ini ditunjukkan di nomor 3. Ya, ini atau depolarisasi. Ya, keadaan tidak polar. Ya, D itu kan tidak atau hilang. Ya, hilang keseimbangannya. Mengapa hilang? Kira-kira apa yang menyebabkan potensial aksi atau depolarisasi ini? Ada yang masih ingat? Ada ion yang keluar, ion apa? Yuk, Mas. Masih ingat ya? Ion apa yang keluar dari sel saraf? Ya? Mas, kok pada diam? Lupa, Tat. Oh, lupa. Diingat-ingat ya. Nanti ini juga ada hubungannya dengan soal-soal, maka diperhatikan dengan seksama. Ya, kan ada ion K. Ya, ada kanal itu saluran, ya, atau kayak sungai gitu kan, kanal. Sering juga sungai kecil itu disebut juga sebagai kanal. Nah, ini di sini juga ada tutupnya. Ya, tutupnya yaitu di membran sel. Ini akan membuka ketika di luar sel muatannya negatif. Apa sebabnya yang menyebabkan adanya potensial aksi? Ya. Konsentrasi ion di luar sel bermuatan apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Karena di luar bermuatan negatif, maka ion K ini menyeimbangkan ya dengan keluar, yaitu dia keluar ke muatan yang negatif tadi itu, ya. Nah, supaya itu menjadi seimbang. Nah, ketika keluar itulah terjadinya adanya aliran listrik. Ya, aliran listrik ini yang dikenal dengan aliran rangsangan. Ya, jadi rangsangan itu bergerak itu mengikuti aliran listrik. Ya, mengikuti aliran listrik. Nah, ketika ion K-nya sudah banyak, maka ya kondisinya akan berbalik. Ya, di dalam sel akan kekurangan muatan positif karena muatan positifnya sudah banyak keluar. Maka dari luar ini akan masuk ion Na. Ya, ion Na akan masuk ke dalam sel. Nah, masuknya inilah yang disebut keadaan polar kembali atau repolarisasi. Nah, jika terlalu banyak, maka keadaannya menjadi hiperpolarisasi. Jadi muatan negatifnya ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Maka akan diimbangi dengan muatan yang lain itu akan keluar, ya, dan ada yang masuk ke dalam sehingga keadaannya akan normal kembali atau ya keadaan istirahat, ya, kembali. Nah, itulah yang namanya aliran rangsang pada kerja saraf, ya, yang dilewati pada aksonnya, gitu ya. Nah, itu rangsangan itu menyebabkan terjadinya gerak. Nah, dimulai dari reseptor. Apa artinya reseptor? Menerima rangsang. Penerima rangsang. Resepsionis, ya. To receive bahasa Inggris itu kan menerima, ya. Jadi menerima, maka ada yang di bawah
ya diterima oleh alat. Biasanya ini dikenal dengan indera. Ya, jadi indera dibawa oleh ya neuron, ya ini neuron yang sensorik atau motorik? Sensorik. Ya. Nah dari neuron sensorik ini sensorik itu biasanya disebut juga neuron yang unipolar atau bipolar. Ada yang masih ingat nggak? Uni itu artinya berapa? Satu atau dua? Satu. Ya. Jadi unipolar. Ya, kemudian itu sama dengan neuron yang sensorik. Dari sensorik ini dibawa ke badan sel, ya, diterima dulu di bagian sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini menghubungkan ke otak di sini, ya, ke otak. Nah, pusat sarafnya sebagai sumber asosiasi kita, ya. Jadi kita ingin berkehendak, ya, memukul, berpikir, ya, itu adalah kalau ada di pusat di sini. Nah, yang membawa di sini dari saraf yang disebut sebagai penghubung atau konektor. Konektor itu sarafnya mempunyai dua, ya, cabang, ya, cabang dua. Cabang dua disebut sebagai ya, bipolar atau multipolar. Bipolar. Bi itu kan artinya ya. Di saraf konektor yang ada di sumsum tulang belakang itu sifatnya bipolar. Nah, setelah diterima oleh saraf pusat, dia akan diteruskan ke motorik gerak. Nah, saraf yang menggerakkan di sini di efektor itu sifatnya berarti apa? Unipolar, bipolar, atau multipolar? Ya. Multi. Nah, jadi sekali lagi ya, neuron sensorik disebut juga neuron yang apa? Unipolar atau bipolar atau multipolar? Unipolar. Unipolar, urut ini ya. Jadi yang pertama itu ya nomor 1, ya, unipolar. Yang kedua penghubung itu sifatnya bipolar. Jadi 2. Sedangkan yang motorik menuju ke efektor ini neuronnya bersifat multipolar. Gitu ya. Ini harus diingat-ingat. Nanti kalau ada soal ya di dalam pilihan ganda kalian sudah bisa menjawabnya. Ya, itu arahnya. Jadi meneruskannya dari neuron 1 ke neuron yang daripada aliran rangsangan atau tadi keadaan depolarisasi. Ya. Jadi kalau ditanya rangsangan itu bergerak karena polarisasi atau karena depolarisasi? Polarisasi. Ya. Depolarisasi. Ingat ya. Jadi kalau polarisasi itu seimbang. Kalau seimbang itu positif negatifnya sama. Kalau positif negatifnya sama, bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa. Mesti kalau ada kekurangan sesuatu itu menjadi tidak seimbang, tidak stabil. Nah, menyebabkan listriknya bergerak, mengalir gitu. Nah, terjadinya aliran listrik itu sama dengan terjadinya aliran rangsangan. Itu ya. Nah, pada keadaan-keadaan khusus itu kita dikenalkan yaitu gerak refleks. Ya. Apa contohnya gerak refleks? Kaget. Ya, kaget.
Ya, kaget itu Paku. refleks. Panas. Kemudian Kena menginjak apa Kena paku atau selama menginjak knalpot. api. Ya. Itu apa? Contoh-contoh yang apa namanya kuno. Kuno. Tahu kuno ya? Kuno itu apa? Ketinggalan zaman. Nah, gerak refleks ini yang apa? Yang modern itu sebenarnya bisa kalian kenal ketika kalian terjatuh mengucapkan ucapan spontan tuh ya. Jadi kalau kita Innalillahi. terjatuh, aduh, nah itu kalau biasa dia mengeluh, ya. Tapi kalau dia sering berpikir, astagfirullah, nah, kan mesti jatuhnya begitu kan, astagfirullah, ya, atau innalillah. Nah, itu gerak refleks juga, ya. Nah ini hanya dalam Berarti suara itu refleks, Tat. Gerak. Ya. Gimana? Berarti suara itu gerak, Tat. Oh, suara geraknya refleks. Ya, ini gini juga. Pernah kalian tahu Maradona? Pernah. Ya, dia apa? Sangat lihai, itu pencetak gol yang handal kan, gitu ya, terkenalnya. Nah, kenapa dia bisa mencetak gol dengan cepat? Ya. Pakai tangan, Tat. Itu kan yang paling monumental dari Maradona kan, tangannya. Itu refleks juga, betul ya, refleks juga. Nah, tetapi refleks yang dia tidak baik ya, karena menggunakan cara-cara yang tidak benar. Nah, Kurang. refleks yang dilakukan contoh yang lainnya itu adalah pemain bulu tangkis, ya kan? Ketika smash gitu ya, smash gitu, dia posisinya ketika habis nyemes itu posisinya mungkin pada waktu nyemes di apa tepi, maka dia mesti bergerak ke tengah, ya, mesti bergerak ke tengah atau diam saja di tempat. Mesti biasanya bergerak ke tengah. Mengapa? Supaya di tengah itu dia bisa ke kanan ke kiri itu tidak terlalu jauh ya untuk menjangkau, ya kan? Seperti itu dibiasakan. Kebiasaan yang seperti itu dilatih terus-menerus sehingga dia menjadikan refleks. Gitu ya. Jadi ketika smash gitu langsung lari ke tengah. Smash lagi langsung lari ke tengah. Itu namanya gerak refleks. Nah, ini contoh gerak refleks yang modern. Jadi yang dibiasakan. Maka kalau kalian nanti di akhir hayatnya ingin husnul khotimah, itu juga ucapan-ucapan kita itu harus dilatih dengan ucapan yang ya hasanah atau thayyibah, gitu ya. Nah, itu refleks. Ya mohon maaf ketika ada pelatihan merukti jenazah itu ya, itu instrukturnya ada yang menyampaikan, wah Pak Dukuh itu, ada Pak Dukuh atau dari kepala desa ya, itu yang menyampaikan apa, ketika mau meninggal dunia itu yang diucapkan apa, berasnya, beras, lah kok beras? Nah, karena dia terngiang-ngiang di dalam pikirannya bantuan beras, subsidi beras dari pemerintah itu masih disimpannya, harus dibagikan. Jadi pikirannya itu menyebabkan akhir hayatnya itu terbawa ya ketika ya akhir hayatnya di situ. Jadi itu karena kebiasaan. Semuanya gerakan yang kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadikan gerak refleks. Ya. Jadi gerak refleks ini cepat sekali karena tidak melalui saraf pusat. Ya. Jadi gerak refleks itu sadar atau tidak? Boneka, manut. Ya. Gak ngelawan tim aja. Ini ya contohnya. Jadi gerak refleks. Ada yang pernah main-main kayak gini. Lututnya
dipukul, timbul rangsangan. Ya. Ketika dipukul rangsangan, sarafnya ini cepat sekali, ya, masuk ke sumsum tulang belakang, langsung ke konektor, ke efektor. Ini kakinya ini langsung ke atas, tanggapkan ke atas. Nah, ada yang bilang, wah ini masih jaka, perjaka, katanya gitu. Ada hubungannya atau tidak? Ya ada. Ya. Jadi ini namanya refleks juga. Ya, ini kalau dipukul lututnya, maka kakinya ini, telapak kakinya akan naik ke atas atau menendang, posisi menendang. Nah ini contoh dari gerak refleks. Itu contohnya yang terjadi pada lutut. Ya. Tapi ini apa prinsipnya? Jadi tidak sampai ke ya, jadi di sini hanya interneuron. Interneuron itu penghubung. Ya. Nah bukan intra, ya bukan intraneuron. Ya itu gerak yang disebut gerak refleks. Jadi kalian bisa membedakan apa bedanya gerak biasa dengan gerak refleks? Ini di sini. Kalau gerak biasa, refleks nggak sadar. Menuju saraf pusat. Kalau gerak refleks tidak sampai saraf pusat, hanya sampai di sumsum tulang belakang. Ini sumsum tulang belakang. Ya, ya. Jadi ini ada bagian dorsal, ini ada bagian ventral. Jadi yang sensorik ini di bagian dorsal dulu, ya, lewat bagian dorsal. Untuk membedakan dorsal dan ventral, ini bisa dilihat dari lekukannya di sini. Ya, jadi di sini. Nah, yang putih ini yang dikenal dengan saraf yang bermielin. Ya, mielin itu warnanya apa? Putih. Jadi di sini substansia putih ini adalah yang warnanya putih ini bermielin. Kalau yang abu-abu ini bermielin atau tidak? Ya, tidak bermielin. Ya, jadi di sini gerakannya itu tidak cepat, ya gerak cepat tapi tidak secepat pada saraf yang bermielin. Ya, jadi di sini substansi yang abu-abu ini yang berhubungan dengan efektor, ya, yang berhubungan dengan efektor. Pernah lihat orang lumpuh atau yang stroke? Ya, orang stroke itu lumpuh kalau dipegang pernah. bisa merasakan atau tidak? Bagian yang lumpuh itu dipegang bisa merasakan atau tidak? Tidak. Hanya tidak bisa digerakkan, kan gitu ya. Nah, kenapa? Ya. Ya, orang lumpuh itu nggak bisa menggerakkan karena saraf motoriknya ini lumpuh, ya, tertutup di darah. Ya, kalau kena polio, menyerang pada saraf motoriknya, sensoriknya ini merasakan, ya, ya saya dipegang, ya, merasakan, tapi nggak bisa menggerakkan. Kenapa nggak bisa menggerakkan? Karena motoriknya ini dilumpuhkan, ya, oleh virus polio. Ya, kalau pada kelumpuhan itu stroke, ya, ini ditutupi oleh darah, ya, dihambat oleh darah sehingga sarafnya ini nggak bisa membawakan rangsangan. Gitu ya, itu kelumpuhan. Berikutnya adalah susunan saraf pada otak kita. Jadi saraf pusat ini otak, ya, ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini saraf pusat. Jadi yang ada di boyok kita, ya, geger, ya, dada bagian belakang itu sumsum tulang belakang. Itu masih saraf pusatnya juga, ya, untuk gerak refleks tadi, ya. Kemudian yang saraf tepi ini yang biasanya di jari-jari kita, jadi bisa meraba, ya, dicubit rasanya sakit. Nah, ini ada di saraf-saraf tepi, ya. Kemarin kalau kejepit jadi nggak bisa bergerak, lumpuh,
Nah, ini sistem saraf tepi. Nah, saraf tepi ini juga dibedakan simpatik dan parasimpatik atau simpatetik. Ya. Jadi simpatik ini yang kerjanya kontraksi, ya, bergerak, menggerakkan, itu yang kontraksi. Sedangkan yang parasimpatik ini yang mengendorkan, ya, mengembalikan posisi yang semula. Ya. Jadi kalau jantung kita itu berdenyut, itu sarafnya adalah saraf simpatik atau saraf parasimpatik. Kalau berdenyut, ya, simpatetik. Yang berdenyut itu kontraksi atau relaksasi? Kontraksi, tak? Kontraksi. Relaksasi. Jadi kalau kontraksi itu simpatik atau parasimpatik? Simpatik. Simpatik, gitu ya. Jadi ingat, jadi denyut jantung itu digerakkan oleh saraf simpatik. Tapi ketika mengendor, jantungnya mengendor, itu sarafnya yang bekerja adalah parasimpatik. Nama lainnya itu simpatetik, gitu ya. Jadi simpatik dan parasimpatik ini seperti gerak antagonisnya pada kerongkongan, ya. Jadi ada yang mengkerut, ada yang mengendor, sehingga makanan itu didorong masuk ke dalam. Nah, ini sama, ya, itu gerak dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi otak kita, ya, bentuknya seperti ini. Ini otak besar. Nama lainnya apa? Cerebrum. Nah, jadi ada obat yang namanya cerebrofit, gitu ya. Itu bisa mencerdaskan katanya gitu. Ya, itu kecerdasan itu otak di depan di sini. Ya, memorinya, ya, yang dipicu itu oleh senyawa-senyawa tertentu. Ya. Nah, jadi otak ini ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian ini otak tengah, ya. Ini otak belakang, ya, otak belakang. Nah, mohon maaf ya, ini baterainya habis, lupa, belum saya cas dulu ya, mohon maaf, karena lupa tadi memasang baterainya supaya nggak habis. Bentar ya. Ya, sudah. Nih, alhamdulillah, mohon maaf terganggu. Jadi di sini otak kecil itu fungsinya untuk apa? Keseimbangan. Ya. Pernah tahu ya, petinju itu biasanya dipukul di bagian depan dan di bagian belakang. Kalau di bagian belakang, maka dia akan keseimbangannya jatuh, ya, jatuh tersungkur ke bawah. Itu otak kecilnya di sini, gitu ya. Nah, kemudian otak ini dibungkus oleh lapisan yang disebut sebagai meninges. Ya, kalau kena infeksi disebut apa? Meningitis. Nah, jadi meningitis itu ada virus yang masuk di sini, ya, di bagian meninges di sini. Nah, meninges dibagi menjadi 3 lapis. Ya, dari luar ke dalam, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Disingkat DAP. Ya. D itu di luar, A itu di tengah, P itu di dalam. Ya, lapisan dalam. Jadi lapisan dalamnya di sini akan mengeluarkan cairan. Maka cairannya bisa menutupi dari otak di sini, menyebabkan kesadarannya menjadi berkurang. Ya.
Itu ini. Kemudian ada yang disebut sebagai jembatan farol atau pans faroli. Apa fungsinya di sini? Menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Ya. Jadi biasanya otak kanan itu berhubungan dengan logika, yang otak kiri itu yang ya, tidak logika. Kemudian sumsum tulang belakang ini yang di dalamnya di sini ya, sampai di bagian bawah tubuh kita ya, ekor kita itu. Nah, yang menarik di sini ada yang disebut sebagai sumsum lanjutan ya. Jadi ini sumsum lanjutan, ini pons faroli tadi ya, atau jembatan farol penghubungnya. Jadi saraf ini ada persimpangannya gitu ya. Otak kanan menggerakkan tubuh bagian kiri, otak kiri menghubungkan tubuh bagian kanan. Itu. Nah, persimpangannya itu disebut apa? Jembatan farol. Itu ya, itu diingat nanti. Oke, itu bagian otak. Nah, ini otaknya juga masih ada. Ini otak. Bedanya antara otak dengan sumsum tulang belakang. Ini substansi putih dan substansi kelabu, ya abu-abu, itu posisinya berbeda. Kalau otak, ini yang putih ada di dalam. Kalau yang sumsum tulang belakang, posisinya yang putih di luar. Nah, ini yang abu-abu ada di dalam pada sumsum tulang belakang. Kalau di otak ini sumsum otak, pada otak ini abu-abunya ini adalah yang ada di luar. Ketika gegar otak gitu ya, jatuh gitu. Nah, ini yang rusak bagian kelabu atau bagian putih? Kelabu. Kelabu tadi berhubungan dengan motorik atau sensorik? Motorik. Ya, gerak. Maka dia tidak bergerak alias lumpuh atau dia nggak bisa ya lumpuh, mengalami kelumpuhan. Ya. Jadi otak kita ini harus dijaga karena yang bagian tepinya ini pusat gerak ya untuk efektor gerak. Tapi kalau bagian dalam ini pusat perasa-perasa itu. Ya. Rasa haus, rasa bahagia, rasa sedih. Itu perasa-perasa itu ada di otak bagian dalamnya di sini. Ya, itu bedanya bagian putih dan bagian kelabu pada otak dan sumsum tulang belakang. Ya. Nah, itu bagian-bagiannya otak. Ini kalian bisa tahu ya. Ini otak kecil di belakang, otak depan. Ini lobus frontalis. Ini kita bisa lihat, oh ini belum diberikan ya. Biasanya ini untuk berpikir itu di bagian depan. Ini ya frontal. Jadi otak frontalis itu yang bagian depan. Ya. Kalau bagian belakang, ini occipital, ini berhubungan dengan gerak. Ya. Dan juga ini di occipital ini di mata. Jadi ketika dipukul ya di bagian sini ya, di bagian belakang, maka matanya ini kunang-kunang. Ya. Nah, nggak bisa melihat. Maka disitulah kemudian dia dijatuhkan. Ya kan seperti itu. Nah ini bagiannya. Jadi bagian dalam ini perasa. Ya ini yang namanya hipotalamus itu tadi ya. Juga ini ada pusat bicara di depan. Ya kemudian penciuman. Ya kalau di depan ini untuk memori. Jadi pusat-pusat memorinya ada berapa ribu giga gitu ya. Jadi mampu menyerap hafalan yang banyak. Jadi jangan takut kepada hafalan. Jadi paling banyak ini di memori kita, gitu ya. Nah, ini seperti tadi gerak dari sumsum tulang belakang. Ini ya dilihat dari bagian ini dari lekuannya ini ya. Jadi yang ada lekuannya ini adalah bagian ventral, ya. Ventral itu atas atau bawah? Atas.
Ventral itu bagian bawah perut, ya, bagian perut. Jadi di sumsum tulang yang mengarah ke bagian perut ini namanya ventral, ya, ditunjukkan dari adanya lekuan di sini. Kalau di sini nggak ada lekuannya, ya, maka ini disebut sebagai dorsal. Untuk apa kita membedakan dorsal dengan ventral? Arah geraknya dari refleks. Biasanya nanti ada soal loh ya. Ini nanti diberi nomor, ini dibalik, ini yang nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, sini nomor 4, sini nomor 5, ya. Nah, jadi yang paling ujung dari motorik di sini efektor atau reseptor? Efektor. Ya, efektor, betul. Nah, jadi sudah mendengarkan ya, paham. Kemudian yang berhubungan dengan sensorik di sini, ini reseptor atau efektor? Reseptor. Reseptor. Jadi itu ingat-ingat saja, ya. Jadi nggak ada nanti diberi nama kayak gini ini, ya, untuk gerak refleks. Ya, kalian ya anak-anak nanti hanya diberi nomor itu ujian, ya. Ujian itu hanya seperti itu. Hanya ada gambar gini, kalian suruh menyebutkan ya mana reseptor, mana efektor, ya. Jadi reseptor berarti dia berhubungan dengan sensorik. Maka sarafnya ini warnanya biru, ini hanya untuk membedakan ini sensorik, ya, sedangkan ini motorik. Tapi kalau di soal ujian tidak ada perbedaan warnanya. Dia membedakan hanya bagiannya di sini nih, ada lekuannya. Ya. Yang namanya ventral. Kalau ventral berhubungan dengan motorik. Itu ya. Ya, diingat-ingat. Ya, saya kira ini bagian dari saraf tepi, ya. Tadi juga sudah diingatkan. Saraf tepi ini ada yang berasal dari pusat. Jumlahnya ada ini 12. Sedangkan yang di saraf tepi yang dari sumsum tulang belakang itu kebalikannya, ya, ada 9. ini 9, 10, ya. Mestinya ada 21. Ada 21 kebalikannya dari 12 di sini. Ya. Nah, itu berdasarkan namanya ya. Nah, saraf sensorik itu disebut juga aferen. Ya. Sedangkan yang motorik disebut juga eferen. Ya, A itu masuk, E X. Ya, X itu artinya keluar. Jadi nanti kalau ada nggak ada namanya sensorik motorik, ini hanya ada saraf aferen dan eferen. Ini sensorik, ini yang motorik. Gitu ya. Ini kepala, ini pusat, ya saraf pusat. Kemudian yang tepi ini sumsum tulang belakang. Ya, ini 12, ini 21. Ya. Saraf-sarafnya. Nah, ini contoh letaknya ya. Yang ada di pusat, kemudian yang ada di tepi. Ini pusat-pusat dari arah geraknya. Nanti bisa kalian lihat di menu itu. Nah, jadi berikutnya itu adalah tadi ya obat-obatan, narkoba, dan terhadap sistem saraf. Ya, jadi ada obat-obatan nafsa, ya, psikotropika itu di saraf. Ya, ini berhubungan dengan jantung dan saraf tepi. Ya, ini ada sinaps. Artinya sinaps apa? Sinapsis apa? Nggak tahu. Sinapsis hubungan antara saraf satu dengan saraf yang lain, atau saraf satu dengan efektor, ya, dengan alat gerak, ya, itu biasanya. Nah, ini obat terlarang itu dibedakan menjadi ya sedativa, ya, nikmat, ya, sedatif, kemudian stimulan, rangsangan, halusinasi itu halusinogen, ya. Ada golongan penahan rasa nyeri. Rasa nyeri itu apa? Antibiotik. Morfin. Apa yang obat-obatan itu yang untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi rasa sakitnya itu hilang, ya. Jadi kalau dicubit kita itu rasa
nyerinya di situ. Ya. Nah, gangguan yang menyebabkan sistem saraf ada epilepsi, ada neuritis dan Alzheimer. Nah, ini tadi ya yang di apa? Pikun ya, pikun itu diingatan. Ini yang sering dipukul di bagian depan, maka sering kena lupa, suka lupa. Gitu ya. Ini bagian-bagian dari narkotika. Sejatipa ini tadi artinya apa? Nikmat. Ya, nikmat. Contohnya kalau minum teh nasgitel, panas lagi kental. Waduh, rasanya nikmat. Atau kopi, ya. Kopi kental. Wah, itu rasanya nikmat. Wah, itu yang namanya sejatipa. Jadi sejatipa di sini contohnya apa? Teh, kopi. Nah, termasuk juga di rokok itu namanya apa? Nikotin. Nikotin. Jadi nikotin itu sebagai rasa nikmat namanya sejatipa. Ya. Yang stimulan, ini contohnya yang alkohol itu, minuman keras. Ya, ini stimulan. Jadi stimulan dia menghilangkan rasa, ya penghilang rasa sakit. Ya, penghilang rasa sakit. Ini stimulan awalnya hanya merangsang, tapi kemudian rasa sakitnya hilang, rasa takutnya hilang, maka dia ngamuk, ya tidak takut. Nah, ini rasa takutnya hilang karena pengaruh dari alkohol, ya, atau stimulan tadi. Kalau halusinogen ini biasanya karena pengaruh trauma, ya kan? Kalau trauma itu sudah dia merasa takut. Ya, itu golongan-golongan dari apa namanya obat-obatan. Nah, kita beri contoh di sini kelompok hewan-hewan yang lain. Ya, ada ikan, kemudian ada katak, ya, ada burung. Ya, kalian bisa mengamati bagian ikan yang paling besar, ya, paling besar ukurannya dari bagian apa? Itu bagian apa? Otak besar, otak tengah, atau otak kecil? Kecil. Otak kecil. Apa fungsi otak kecil? Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Maka ikan itu berenang untuk menjaga keseimbangan. Dia tidak terbawa oleh arus, ya tetap bisa kuat menahan arus. Itu otak kecilnya yang. Kemudian pada katak. Nah, ini yang paling besar, otak besar, otak tengah, atau otak kecil. Kalau di sini antara otak besar dan otak tengah ini seimbang, ya, seimbang. Artinya di sini otak tengah itu biasanya perasaan, ya, perasaan. Ini sudah ada perasaannya. Nah, yang ada pada burung ini yang besar otak apanya? Otak besar atau otak tengah atau otak kecil? Besar. Otak besar. Jadi pada burung itu sudah bisa diberikan pengertian, nah, sehingga bisa diajari, ya. Ada burung beo itu bisa mengucapkan, ya, mengucapkan suara-suara tertentu kan. Nah, itu karena otak besarnya berkembang. Ini hanya untuk membedakan apa anatomi perbandingan pada hewan. Nah, bagaimana dengan manusia? Tadi kita sudah menggunakan gambarannya, supaya itu bisa. Jadi otak tengah ini termasuk penciuman, ya, penciumannya pada katak itu lebih tajam, ya. Kemudian pada anjing penciumannya tajam, berarti otak tengahnya, ya. Nah, itu bagian dari otak. Ini pada hewan kira tidak perlu banyak, ya. Saya kira itu bagiannya dari sistem saraf tadi, ya. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah bisa mengingat, ya, apa saja yang kita pelajari pada kali ini. Pertama tadi gerak, potensial,
potensial apa? Aksi atau Polarisasi. Nah, ini menyebabkan adanya aliran Listrik. rangsang. Ya, aliran rangsang. Apa penyebabnya tadi? Polarisasi atau rangsangannya? Listrik. Ya, Perubahan muatan. perubahan muatan yang di luar positif atau negatif? Di luar sel bermuatan Negatif. negatif. Ingat itu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita pelajari selain potensial aksi? Rangsang. Gerak, refleks dan Gerak biasa. Bedanya apa? Saraf pusat. Saraf pusat. Ya. Jadi di situ perbedaannya. Selain dari gerak refleks lagi, yaitu apa? Yang terakhir, Eferen. susunan otak. Ya, susunan otak. Ya, ada saraf pusat, ya, ada saraf tepi. Nah, di bagian dalam ya seperti jantung, gerakannya dibangun oleh atau digerakkan oleh dua jenis saraf. Namanya saraf apa? Simpatik. Simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu yang meningkatkan. Yang berdenyut atau yang mengendor. Berdenyut. Ya, jadi denyut jantung disebabkan oleh saraf simpatik. Ya, jadi sudah diingat-ingat itu bagian-bagiannya. Nanti akan kita pelajari di akhir evaluasi. Nanti tolong dikerjakan. Soalnya langsung bisa kalian tahu nanti hasilnya di situ ya, pilihan ganda. Nah, dari sini apa yang sudah kita uraikan ya, sistem saraf sudah selesai. Ya, minggu depan pertemuannya kita akan membahas tentang indera atau hormon ya, nanti sesuai dengan buku pedomannya. Masih membawa buku pelajarannya apa? Platinum ya. Ya, itu di situ dibaca juga. Ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan yang ingin ditanyakan? Untuk referensi biologi selain di buku Platinum tuh biasanya Ustadz ngambil dari mana, Pak? Ya, terus terang itu banyaknya itu belajarnya hanya dari soal-soal ya, soal-soal banyak dari soal ujian terutama ya, naskah-naskah soal ujian itu Ustadz pelajari, kemudian kita cari itu jawabannya kita cari dari buku ya. Kalau biasanya ya tidak hanya Platinum, biasanya dulu itu memang ada buku Erlangga ya, tapi sebenarnya bukunya Indonesia itu nggak bisa dipakai untuk acuan. Acuannya yang utama itu biasanya kalau biologi yang terbitan Erlangga itu yang Campbell. Tahu Campbell? Enggak. Nah, jadi itu yang literatur yang dipakai di SMA favorit ya, seperti SMA Teladan. Itu dia menggunakannya bukunya itu Campbell, hanya bukunya tebal sekali itu. Bukunya 2 buku kalian itu sama dengan 1 bukunya Campbell. Campbell tulisannya CAMBELL ya, Campbell. Nah, jadi itu biasanya yang dipakai untuk olimpiade ya, olimpiade OSN atau olimpiade UN ya, itu. Nah, siap-siap ya. Siap-siap apa? Ini dari MGMP biologi itu sudah memberitahukan bahwa nanti di bulan April ini itu akan ada kompetisi sains ya. Siap-siap siapa yang suka ingin ikut biologi, fisika atau kimia, kalian belajar ya, pelajari dari
soal-soal di situ ya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Karena akan ada kompetisi di antara SMA, MA, madrasah di IZI. Ya, katanya gitu ya. Di bulan April ini, maka Ramadan jangan dijadikan momentum itu hanya untuk Ibadah. tidur, main ya, tapi untuk belajar ya. Ya, siapa tahu nanti dari kalian ada yang bisa juara, mohon maaf ya. Kalau nanti bisa juara kompetisinya ini ya, dulu dari Kalimantan Selatan itu dia hanya peringkat 3, tapi bisa dipakai untuk mendaftar di kedokteran di Lambung Mangkurat, sehingga dia diterima di senam PTN-nya itu melalui menggunakannya juga dari sertifikat dari OSN-nya di situ ya. Nah, nggak tahu namanya apa, lupa saya kalau kompetisi sains madrasah itu namanya apa ya. KSM. Ya, pokoknya nanti sebentar lagi. Ya, kalau nggak salah di bulan April ini katanya gitu. Ya, ada kompetisi sains dan biasanya sains dan seni. Ya, sains dan seni itu. Ya, olahraga itu kan disebut juga sebagai seni. Ya. Oke. Gitu ya. Ada lagi? Mau tanya, Tat. Ya. Kalau tadi itu kan Alzheimer itu ada salah satu penyakit saraf, Tat. Nah, ya. itu penyakit Alzheimer itu bisa terpacu narkoba nggak, Tat? Oh. Kalau narkoba itu narkose itu bius. Ya. Dia hanya sebagai pembius saja, ya, narkose. Jadi dia menjadi tidak sadar, ya. Biasanya itu tidak sadar, tapi dia mampu bergerak lebih kuat, tahan lama gitu ya. Tapi ketika efeknya itu sudah habis, loyo, nah itu yang disebut sebagai teler. Nah itu narkoba itu seperti itu. Maka dia sering berapi-api, geraknya itu nggak karuan, ya. Itu memang sebagai steroid juga ya. Jadi steroid. Jadi tidak menyebabkan Alzheimer. Ya memang teler ya teler, tapi bukan teler karena Alzheimer. Oke, gitu. Oke, Tat. Ya, mungkin kalau nggak ada, waktunya sudah jam 8 lewat, mungkin digunakan untuk mengerjakan soal, ya, supaya kalian juga ingat apa yang sudah saya sampaikan. Kalau nggak bisa, ya nanti lihat dari buku atau dari jawaban yang lainnya. Ya, kalian bisa mencari dari Mbah Google. Itu ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekali lagi mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan tugas itu ya. Ya. Ada yang tanya? Siapa? Muhammad siapa? Suaranya putus. Wafi. Siapa? Bafe. Baca cerita. Bafe. Pencet mic-nya. Kalau suaranya putus bisa dicat. Ya. Ada yang nanyakan? Mau ngecat tadi? Sebentar. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.